أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Saripati Surat At-Taubah. Surat At-Taubah terdiri dari 129 ayat, dinamakan juga Surat Al-Bara'ah. At-Taubah artinya pengampunan, Al-Bara'ah berarti berlepas diri atau pemutusan perhubungan, yaitu pernyataan pemutusan perjanjian damai dengan kaum musyrikin. Di dalam surat ini juga berisi masalah keimanan, hukum-hukum, kisah-kisah, dan lain-lain seperti sifat-sifat orang beriman dan tingkatan-tingkatan mereka. Di dalam surat At-Taubah banyak ayat-ayatnya yang diamalkan untuk dibaca sebagai ikhtiar mencapai sesuatu maksud. Seperti ayat 128, banyak orang membacanya setiap hari selesai salat subuh dan salat maghrib. Faedahnya sebagai perisai gaib untuk menghindarkan diri dari ancaman senjata tajam. Ayat ini juga banyak dipakai sebagai mahabah, yaitu menarik simpati kaum wanita atau siapa saja yang dikehendaki. Bila dibaca setiap selesai salat fardu 7 kali, insya Allah dihindarkan dari bahaya atau musibah yang mendadak serta diberi panjang umur dalam keadaan taat kepada Allah. Adapun surat At-Taubah saripatinya adalah pada ayat 51. قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. Katakanlah, wahai Muhammad, tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Dialah pelindung kami, dan hanya kepada Allah bertawakallah orang-orang yang beriman. Quran Surah At-Taubah, ayat 51. Ayat ini memberi pengertian kepada kita bahwa manusia itu tidak memiliki kekuatan dan kekuasaan sedikitpun. Tidak bisa mencelakakan, tidak bisa memberi keberuntungan dan lain sebagainya. Semua yang terjadi merupakan ketetapan Allah. Jadi manusia hanya berkewajiban ikhtiar dan kemudian tawakal, karena Allah lah yang Maha Pelindung dan tempat berserah diri. Ayat ini baik sekali bila selalu dibaca sebagai amalan wirid setiap hari atau setiap selesai salat fardu. Insya Allah, orang yang selalu membacanya dijamin diberi perlindungan oleh Allah dari segala macam bencana. Saripati Surat Yunus. Surat Yunus terdiri dari 109 ayat. Surat ini mengandung pokok-pokok pelajaran mengenai keimanan, seperti harus meyakini bahwa Al-Quran bukanlah sihir, masalah hukum, kisah-kisah dan lain-lain. Dinamakan Surat Yunus karena di dalamnya terdapat kisah Nabi Yunus dan pengikut-pengikutnya yang teguh imannya. Di dalam Surat Yunus ini ayat-ayatnya banyak yang diamalkan untuk sesuatu hajat, misalnya membaca Surat Yunus ayat 59 yang kemudian disambung dengan Surat Ar-Rahman ayat 35, Surat Ar-Rahman ayat 33, dan Surat Al-Mu'minun ayat 108. Ayat-ayat ini dibacakan kepada orang yang baru kesurupan. Faedahnya, insya Allah dapat sembuh dengan segera. Untuk penyembuhan segala penyakit pun diamalkan pula Surat Yunus ayat 57 untuk ditulis pada selembar kertas atau kain dan Surat At-Taubah ayat 14, Surat An-Nahl ayat Al-Isra, Surat As-Syu'ara ayat 78-80, dan Surat Fussilat 44. Menulisnya dengan tinta yang dicampur dengan minyak misik, minyak faran dan air mawar. Tulisan itu lalu dilunturkan dengan air dan airnya diminumkan kepada orang yang sakit apa saja. Insya Allah, dia akan cepat sembuh. Adapun saripati Surat Yunus adalah pada ayat 107. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Artinya, jika Allah menimpakan sesuatu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tak ada yang dapat menolak kurnia-Nya. Dia memberikan kebaikan itu kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya dan Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini memberi pengertian kepada kita, bahwa segala kemudaratan dan kebaikan itu ada di tangan kekuasaan Allah. Sedang kita hanya berkewajiban berikhtiar, dan salah satu ikhtiarnya adalah mohon ampun kepadanya. Bila mana kita selalu bertaubat mohon ampun kepadanya,
niscaya segala kemudaratan akan menjauh dan memperoleh pertolongan dan kurnia-Nya. Saripati Surat Hud. Surat Hud terdiri dari 123 ayat. Di dalamnya mengandung hal-hal yang berhubungan dengan pokok-pokok agama, seperti masalah ketauhidan, kerasulan, hari berbangkit, dan dakwah yang telah dilakukan oleh para nabi kepada kaumnya. Kisah para nabi banyak disebut di dalam surat Hud ini. Seperti kisah Nabi Nuh alaihissalam, kisah Nabi Hud alaihissalam, kisah Nabi Sholih alaihissalam, kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, kisah Nabi Syuaib alaihissalam, kisah Nabi Lut alaihissalam, dan kisah Nabi Musa alaihissalam. Ayat 41 dari surat Hud ini biasanya dipakai untuk keselamatan kapal atau perahu. Caranya ialah ayat itu diukir pada kayu, papan kayu jati. Waktu mengukir harus dalam keadaan suci. Lalu ditempelkan pada bagian depan perahu kapal. Insya Allah, segala macam bahaya laut dapat diatasi. Bila surat Hud ini diulis pada kulit kijang atau kertas, atau kain dan waktu menulisnya harus dalam keadaan sukel, lalu dilipat ditaruh di dalam sabuk ikat pinggang. Maka bila mana dipakai di dalam pertempuran insya Allah akan selamat dari senjata tajam atau senjata lainnya, dan diberi kekuatan badan melebihi dari kebiasaannya. Adapun saripati surat Hud adalah pada ayat 96. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ. Artinya, dan sesungguhnya kami telah mengutus Musa dengan tanda-tanda kekuasaan kami dan mukjizat yang nyata. Ayat ini mengingatkan kepada kita kisah Nabi Musa yang diutus oleh Allah kepada Firaun. Banyak kaum Nabi Musa yang mengikuti perintah Firaun padahal Allah telah memberi mukjizat kepada Nabi Musa. Maka bukanlah kebahagiaan yang diterima oleh mereka, melainkan siksa yang berat, mereka dilemparkan ke dalam neraka dengan disertai kutukan, baik di dunia maupun di akhirat. Peristiwa itu agar menjadi pelajaran bagi kita supaya tidak menyeleweng dari petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab akan berakibat buruk, di dunia mengalami penderitaan dan di akhirat akan menerima siksaan di neraka. Nauzubillah min zalik. Atuna